Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, akhir hayat TV analog, wassalam TV lokal. Saya ke Pak Mahyudin terlebih dahulu. Pak Kadis, ini kan sudah ditentukan bahwa pada tanggal 2 November 2022 maka seluruh TV analog di seluruh Indonesia kemudian akan dihentikan dan akan digantikan dengan TV digital. Seperti apa kemudian kesiapan masyarakat ataupun pemerintah pada saat 2 November ini, mengingat 2 November ini sebentar lagi, Pak? Ya, kesiapan dari kami selaku pemerintah terkait dengan analog shift ini, yang pertama untuk seperti disampaikan tadi Bapak Aswar terkait dengan pemberian set-top STB gratis bagi masyarakat miskin, itu datanya sudah kami terima dari Kementerian Kominfo dengan jumlah 36.599 dan telah kami lakukan verifikasi faktual di lapangan. Terdapat pengurangan dari 36.000 sekitar 34.000 yang hasil verifikasi faktual kami, dan ini sudah kami sampaikan ke Kementerian Pusat untuk bagaimana menindaklanjuti terkait dengan pembagian set-top box ini. Ya, terkait dengan bagaimana ke depan, kami selaku Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu melalui media sosial, baik itu melalui media cetak terkait dari perpindahan TV analog ke TV digital. Karena ini kan kalau kita melihat sekarang sudah tanggal 17, seperti sampaikan tadi Pak Aswar, tidak cukup sebulan lagi. Ya, sebulan lagi TV analog ini akan kita tinggalkan dan beralih ke TV digital. Maka dari itu kesiapan ini yang harus disiapkan oleh terkhususnya masyarakat dalam rangka menyambut TV digital, ya, untuk mempersiapkan STB apabila televisinya belum mensupport untuk saluran digital. Ya. Kesiapan masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Kesiapan masyarakat sendiri tentunya harus yang tidak masuk dalam data penerima set-top box gratis, ya, tentunya harus membeli, ya, membeli di toko-toko elektronik. Mungkin di sini kami meminta kepada pemerintah pusat paling tidak ada standar harga yang bisa diberikan kepada kami, sehingga pada saat nanti seperti sampaikan, pada saat nanti menjelang atau pada saat nanti TV analog sudah di off-kan, yang kami takutkan hukum pasar berlaku. Hukum pasar berlaku, tentu permintaan banyak, harga akan naik. Tapi kalau ada aturan dari pemerintah yang mengatur, tentu kami bisa mengawasi bagaimana penjualan dari set-top box ini sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Karena pemerintah juga terkait dalam hal ini Kementerian Kominfo dalam mengedarkan, menganjurkan untuk membeli set-top box ini harus yang bersertifikasi, yang harus bersertifikasi dari Kementerian Kominfo itu sendiri. Ya, seperti itu. Baik, menyambung tadi apa yang disampaikan Pak Dr. Aswar terkait dengan penyaluran di DKI Jakarta sudah 90%, kemudian di Makassar sendiri baru 10%, Pak. Bagaimana kemudian komitmen dari Kominfo Makassar sehingga waktu yang tersedia ini cukup untuk kemudian memberikan kepada masyarakat? Ya, jadi ada 3 faktor penting yang merupakan variabel penentu dalam proses penggunaan set-top box itu sendiri di masyarakat agar dapat siaran digital. Pertama itu adalah pendataan. Menarik tadi karena dari pendataan yang diberikan khususnya masyarakat yang berhak mendapatkan set-top box gratis itu sekitar 36.000 ya untuk Kota Makassar. Ternyata dari verifikasi faktual dilakukan oleh teman-teman di Pemko Makassar itu menyusut menjadi 34.000. Nah, ini sebuah kemudahan, karena biasanya perkara itu justru membengkak. Sehingga ketika terjadi pembengkakan yang harusnya mendapatkan set-top box, ini tentu pemerintah akan kerepotan, terutama pengadaannya dan verifikasinya. Ya. Nah, jadi pendataan ini, jadi saya salut, ya, Pemko Makassar sudah usai melakukan pendataan, jadi kedua tinggal mendistribusikannya. Nah, bagaimana supaya ketika membagikan set-top box ini betul-betul itu sampai kepada yang berhak, jangan sampai ada mendapatkan set-top box padahal bukan yang berhak. Itu cerita lama yang selalu berulang untuk kasus bansos misalnya. Nah, diketahui Pak Kadis itu bisa terjadi sehingga mengundang keributan.
Jangan sampai pada proses pendistribusian ini terbagi kepada yang tidak berhak. Nah, itu yang kedua harus bisa diatasi dan harus diantisipasi dari sekarang. Dan ketiga yang terakhir yaitu ketika set-top box ini atau STB-nya sudah dibagi, nah diajarkan secara singkat bagaimana menggunakannya, ya. Karena nanti masyarakat itu kan berbeda-beda kapasitas pengetahuannya menyangkut tentang teknologi, ya, supaya tidak malah rusak atau dan sebagainya, atau kemudian tidak bisa digunakan. Nah, jadi pada saat dibagi itu sudah harus ada penjelasan secara teknis yang ringkas, simpel, agar masyarakat bisa mengerti bagaimana memasang set-top box di televisinya yang masih analog, supaya ketika sudah siaran itu digital, dia mendapatkan siaran digital yang lebih bagus lagi. Nah, itu yang harus diperhatikan tiga itu, yaitu mentuntaskan pendataan secara tepat, ya, kemudian mendistribusikan secara benar dan tepat, dan bagaimana memberi penjelasan tentang tata cara penggunaan set-top box di televisi masyarakat masing-masing, sehingga bisa mendapatkan siaran yang sudah terdigitalisasi pada 2 November ke depan. Iya, itu harapan kita bersama, Ya, Pak. Saya ke Pak Kadis, apakah dalam proses rencana imigrasi ini dari analog ke TV digital, kemudian ada penolakan-penolakan dari asosiasi TV atau sejauh ini aman-aman saja, Pak? Sejauh ini yang kami dapat belum ada penolakan dari asosiasi TV, yang belum ada kami dengar penolakan terkait dari program ASO ini, ya. Dan kami juga meminta bahwa mari kita dukung bersama program ini, dan juga kami harapkan dalam hal bagaimana set-top box ini bisa tersebar di masyarakat, tentu kan dari data yang kami sampaikan tadi itu sekitar 34.000 itu untuk masyarakat Kota Makassar yang termasuk dalam kondisi miskin, ya. Mungkin ya di sinilah peran yang rumah tangga miskin, ya. Mungkin di sini peran dari penyelenggara TV sendiri bisa membantu pemerintah untuk bagaimana menyebarkan atau bagaimana membuat program untuk membagi-bagi set-top box-nya, yang kan nantinya ini set-top box juga Pak Dokter akan dilihat oleh siarannya kan untuk menonton televisi itu juga. Jadi kami juga mengharapkan stasiun televisi ya bisa juga membantu untuk bagaimana set-top box ini mereka juga menyebarkan ke masyarakat, ya, sekaligus promosi bagi stasiun TV. Ada yang menarik sebagai perbandingan, ya, menyangkut pendataan. Jadi ya syukurlah di Kota Makassar ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, ya, sesuai dengan rencana. Kalau di daerah lain termasuk di DKI sendiri, itu terjadi protes dari penyelenggara MUX, ya, yang diberi kewajiban untuk membagi set-top box. Karena yang membagi set-top box ini ada dua kelompok pemerintah, itu melalui TPRI, dan kemudian diberikan kepercayaan untuk membaginya, mendatanya ke Kemensos dan Pos Telekomunikasi untuk pendataannya. Nah, kemudian kedua yang membagi adalah penyelenggara MUX, yaitu penyelenggara swasta yang memiliki MUX yang akan dipakai oleh televisi menyiarkan siaran digital. Jadi dia pemilik MUX. Nah, supaya MUX ini bisa beroperasi, maka dia diberi kewajiban memproduksi set-top box. Nah, menurut data pengadaan set-top box ini cukup, ya, sudah ada. Jadi tinggal masalahnya mereka tidak mau membaginya karena alasannya begini. Kalau kami sudah membagi, ketika kami ke lapangan setelah verifikasi, ternyata data yang diberikan oleh kami ini adalah yang tidak tepat. Orang sebenarnya yang mampu, ya. Sementara ada yang tidak mampu, itu tidak terdata, ya, sehingga mereka mempending, tidak mau membagi, takut kehabisan barang set-top box, sementara masih banyak yang sebenarnya berhak itu belum mendapatkan. Itu sehingga mereka pending, sehingga terjadi stagnasi pembagian set-top box. Nah, ini penting sekali untuk memverifikasi data itu sendiri, karena pembagian itu kan berbasis data, ya, kepada siapa yang berhak mendapatkan set-top box. Ya, syukur-syukur di Kota Makassar ini sudah terverifikasi datanya, dan yang menarik ternyata lebih kurang dari yang seharusnya. Masalah itu kalau lebih banyak setelah didata ulang, ternyata membengkak. Ya. Nah, persoalannya adalah stok barang. Nah, itu susah untuk
ditambahkan lagi karena itu sudah dihitung untuk per daerah masing-masing. Baik. Jadi penting sekali, ini masa-masa krusial membagi set-top box. Yang diharapkan sebelum masuk bulan November, set-top box itu sudah harus terbagi rata, ya, kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan STB atau set-top box yang gratis. Kalau masyarakat lainnya yang menengah yang mampu, itu silakan beli sendiri, ya itu. Nah, cuma masalahnya persoalan itu tadi kekhawatiran harga. Nah, di sini barangkali peran pemerintah, ya, pemerintah daerah, wali kota dan gubernur untuk memantau pasar, ya, jangan sampai terjadi itu tadi persaingan tidak sehat. Dia harus memantau pasar, terutama stoknya dan kemudian harganya, berkoordinasi kepada pemerintah pusat supaya tidak terjadi permainan harga yang kemudian merugikan masyarakat. Karena barang ini sudah jelas untungnya, ya, dengan harga yang sekitar 200.000 itu, dan kemudian memverifikasi bahwa tidak sembarang, jangan sampai banyak beredar set-top box palsu. Ya, biasanya kalau banyak masyarakat membutuhkan, itu hukum pasar itu banyak beredar yang palsu. Ya, jadi masyarakat harus paham, harus membeli set-top box yang telah terstandarisasi, ya, terstandarisasi oleh pemerintah bahwa set-top box ini layak dan cocok dipakai di televisi analog Anda supaya bisa menerima siaran digital. Baik, itu yang perlu dicatat pemirsa. Pak Dr. Aswar dan juga Pak Mahyudin, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di obrolan Karibosi.